Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah al-Quraisy al-Makki. Dia tergolong muslim pertama yang mengumumkan keislamannya. Kecaman dan siksa kafir Quraisy kian gencar hingga tak tertahankan. Maka dia pun berhijrah ke Madinah. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Tolha mengintai kafilah Quraisy ke Syam, dan di saat bersamaan perang Badar terjadi. Sahabat ini bersedih sebab tidak menjadi bagian pasukan Muslim. Nabi mengerti lalu menghiburnya dengan memberikan bagian ganimah. Pada perang Uhud, Tolha menjadi salah seorang penyelamat Rasulullah. Dia menjadikan dirinya tameng agar beliau selamat. Sampai dikenang, Uhud adalah milik Tolha. Di hari saat perang Uhud berkecamuk, Tolha menjadi bagian pasukan Muslim. Pada awal peperangan, prajurit Muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy. Mereka berpikir musuh sudah kalah. Mereka lengah. Pasukan inti yang seharusnya tetap siaga malah mundur. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi demikian. Ternyata mereka keliru. Begitu pasukan Muslim lengah, pasukan kafir Quraisy pun segera menyerang Rasulullah yang terlihat tanpa pengawalan ketat. Tolha dan 12 sahabatnya segera melindungi beliau. Saat itu mereka gugur satu persatu ketika menghadang serangan musuh. Tolha melindungi Rasulullah dengan tubuhnya. Dia melawan 11 orang kafir hingga jari-jarinya putus. Meskipun begitu, dia tidak gentar. Tolha terus menyerang dan berhasil mengalahkan 11 orang itu. Kemudian dia bergegas menggendong beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada punggungnya. Terlihat beberapa luka di tubuh Nabi akibat serangan bertubi-tubi kafir Quraisy. Allah pun menyelamatkan beliau dari kejaran musyrikin. Tolha pasti mendapatkan surga, demikian perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Bukan hanya keberanian luar biasa di saat perang Uhud, tapi Tolha juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Suatu hari dia mendapatkan harta sebesar 700.000 dinar dari Hadramaut. Sepanjang malam dia gelisah dan tidak bisa tidur. Istrinya bingung melihat suaminya gelisah. "Ada apa wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat sangat gelisah? Apa yang harus kulakukan dengan uang ini?" Tolha balik bertanya. "Daripada terus gelisah seperti itu, sebaiknya bagikan uang itu kepada sahabat-sahabatmu," saran istrinya. "Semoga Allah merahmatimu. Kamu benar-benar wanita yang diberi taufik, putri dari pria yang diberi taufik." Tolha lega dan mengikuti saran istrinya. Maka dia membagikan harta itu kepada sahabat, lalu disisakan 1.000 dinar untuk keluarganya. Istrinya ridho dengan sikap suaminya. Di hari lainnya Tolha memberikan sebidang tanah kepada seorang yang meminta tolong kepadanya. Masih banyak lagi kisah kedermawanan sahabat ini, sesuai kesaksian para sahabatnya. Dia gemar membagikan harta. Ketika Allah menganugerahkan harta lagi, dia kembali membagikannya dan hanya menyisakan sedikit untuk diri dan keluarganya. Tolha bin Ubaidillah mati syahid atau meninggal sebagai seorang syuhada ketika berjuang di barisan salah satu kaum muslimin dalam perang Jamal. Perang Jamal sendiri terjadi akibat kesalahpahaman di antara para sahabat. Dua tokoh sahabat besar saat itu, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, berbeda pendapat dalam hal kisos atau pembalasan atas para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Keduanya berijtihad sama-sama teguh pada pendiriannya. Beberapa sahabat ikut serta mendukung, namun tidak semuanya. Suasana semakin genting, tapi kedewasaan para tokoh besar dapat membendungnya. Di saat itulah kaum Khawarij dan Syiah membuat ricuh. Mereka memprovokasi perundingan damai hingga menghadirkan perang yang tak diniati ini, perang Jamal. Pada perang itulah Tolha wafat, tepatnya pada hari Kamis, 10 Jumadil Akhir, tahun 36 Hijriah. Saat itu dia berusia sekitar 60 tahunan. Dia pun dimakamkan di kota Basrah. Semoga Allah merahmati Tolha bin Ubaidillah, sahabat pemberani, pelindung Nabi, juga sosok yang dikenal dermawan, baik kepada keluarga maupun kepada para sahabat.